Pada video kedua ini kita akan membuat update. Kita buka Visual Studio. Lalu pada get data ini kita akan menambahkan script lagi di bawah untuk update-nya. Kita enter lalu kita ketik function. Ini function dengan nama fungsinya itu nama petugas. Nama petugas, lalu nama petugas 1 karena kita tambahkan nama petugas 1 karena di atas ini sudah ada juga nama petugas. Lalu variabel ini yaitu variabelnya ID pegawai, sesuaikan dengan di database-nya. Enter. Di bawah sini kita ketik include connector.php. Lalu selanjutnya kita ketik script update-nya, yaitu variabel hasil MySQL lalu select bintang from, nama tabelnya itu petugas, where ID pegawai, ID pegawai, like variabel ID pegawai, titik koma, lalu enter. MySQL nom rows variabel data, variabel hasil, tutup kurung, lalu lebih besar 0, tutup kurung, enter. Kita buka lagi, enter. Variabel hasil sama dengan MySQL array variabel hasil. Kita buka lagi, enter, echo variabel hasil, lalu nama. Enter.
tutup. Oke. Di sini ada lalu setelah itu kita save. Setelah kita save, kita buka di halaman petugas. Pada halaman petugas ini di transaksi, maksudnya di halaman transaksi di bagian sini pada ID petugas terima ini kita tambah dengan nama petugas 1, nama petugas 1, lalu kita buka kurung dan tutup di sini. Kita coba save, kita refresh di sini. Di sini ada error di line baris ke-60, baris ke-60 di get data, di get data baris ke-60, else, di sini else. Kita save. Ini sudah nama petugas penerimanya sudah muncul. Selanjutnya kita akan buat lagi untuk petugas serah. Di transaksi ini di ID petugas serah kita tambahkan ini, kita copy nama petugas 1, kita paste di ID petugas, lalu tambahkan, tutup, lalu save. Kita coba jalankan di baris ke-58 di ini. Oh ya, harus di dalam sini. Kita save. Nah, sudah di sini nama petugas yang menyerahkannya juga sudah muncul. Yang petugas penerima, petugas penyerah sudah muncul. Oke, kita lanjut. Menampilkan pelanggan ini yaitu dengan nama pelanggan. Di sini masih dengan ID-nya, kita ganti ke nama pelanggan. Kita buka get data, sama seperti ini, kita enter. Lalu kita copy script ini, function nama petugas kita ganti dengan nama pelanggan, lalu variabel ini ID pelanggan, enter. Konektor.php. Di dalam database sesuai dimasukkan, lalu enter. Hasil penggunaan MySQL konektor, lalu kita ketik select bintang from, nama tabelnya yaitu tabel pelanggan, where ID pelanggan,
ID pelanggan like, ID pelanggan, lalu tutup satu ketik, titik koma, enter. Permisi, kamu di kamar mandi loh. Yuk, hasil kita ketik hasil, lalu lebih besar nol, lebih besar nol, tutup, lalu buka satu kurung, enter, lalu ketik while, di hasil sama dengan MySQL fetch array, variabel hasil, lalu buka variabel di hasil, itu nama, lalu tutup di sini, data ditampilkan ke layar, enter, else, buka lalu enter, echo, setelah itu kita save, kita masuk pada halaman transaksi. Di halaman transaksi ini pada ID pelanggan kita ketik nama pelanggan, sama seperti nama petugas di ID petugas ini. Setelah itu kita buka kurung, lalu kita tutup di sini, save. Kita coba refresh. Ya, sudah muncul nama pelanggan di sini, ada Tome dan Emilia. Selanjutnya kita akan membuat update-nya. Untuk itu di dalam file petugas ini kita tambahkan satu file baru dengan nama update petugas. Update petugas.php. Di dalam sini kita akan mengetik script update-nya. Karena dia ada di luar, untuk konektornya jadi kita tambahkan 2 titik garis miring konektor .php. Lalu kita buat fungsi untuk mencegah inputan yang tidak sesuai. Untuk input di sini jadi
kita buka get data dulu. Setelah itu untuk get data kita enter. Lalu di dalam script ini untuk filter script fungsi ini kita masukkan ke get data. Jadi fungsinya untuk mencegah inputan seperti tanda-tanda ini, karena inputannya itu harus yang sesuai. Setelah itu kita save. Kita tambahkan dulu input konektor, Ctrl C. Setelah itu tutup. Ini berarti kita tinggal ketik input get data .php. Nama variabel variabel 1 sama dengan filter host. Lalu nama fieldnya itu pertama kita lihat untuk halaman petugas ini ada nama, alamat, jenis kelamin, telepon, email, dan password. Nama, lalu enter, kita copy lagi. Kita lanjut, ini variabel 2 dengan alamat. Variabel 3 itu telepon. Variabel 4 yaitu email. Variabel 5 adalah password. Lalu setelah itu tambahkan satu lagi variabel 6 itu dengan nama ID pegawai. ID pegawai. Setelah itu enter. SQL query. Konektor update, selanjutnya nama tabel yaitu tabel petugas. Update petugas set. Fieldnya itu nama sama dengan nama sama dengan variabel, nama variabel yaitu nama variabel 1.
variabel 1, koma, setelah itu lanjut. Setelah nama ini kita paste lagi di sini. Nama kita ganti dengan alamat. Nama variabel 2 paste lagi, nama kita ganti dengan telepon. Nama variabel 3 dan nama variabel 4. Setelah telepon yaitu email. Email dan password. Nama variabel 5. Dan yang terakhir itu ID pegawai, kita ketik where ID pegawai. ID pegawai sama dengan variabel nama variabel. Lalu titik koma, kita enter. Halaman. Untuk lokasinya itu kita kembali ke petugas, ke halaman petugas, petugas.php. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita buka halaman transaksi petugas, lalu kita copy ini, untuk input tipenya ini kita ketik hidden, lalu untuk kelas ini kita hapus. Name-nya ini, name-nya adalah ID petugas. ID petugas, ID pegawai. Value ini juga ID pegawai. Lalu kita save. Coba kita ubah nama petugas di sini adalah Gary Salut, kita ubah, kita ganti, coba kita ganti email garysalut1@gmail.com, kita simpan. Belum bisa. Di sini pada update petugas baris ke-6 include, oh iya, di sini get data, kita save, coba. Ini ada error pada baris ke-13, 17.
oh iya, ini password 1317. Update petugas, set nama variabel 1, alamat variabel 2, telepon variabel 3, email variabel 4, password variabel 5, password where ID pegawai sama dengan, kita coba save. Pada baris ke-17, nama variabel sini, nama variabel 6, save. ID pegawai, nama variabel 6, kita save. Untuk ubah di sini kita ubah Gary, ini kita ganti nama Gary. Kita coba ganti juga ini Gary 1. Kita coba simpan dan ya sudah berubah nama petugas dan emailnya. Sekarang kita lanjut ke halaman pelanggan. Kita buka Visual Studio Code, lalu di dalam sini kita buat satu file baru dengan nama update data pelanggan, update data pelanggan.php. Kita enter. Di dalam sini kita copy saja script yang sama. Kita coba lihat di data pelanggan. Di data pelanggan ini ada nama, alamat, jenis kelamin, telepon, email, dan password. Jadi dia sama dengan data pelanggan tadi. Kita lalu kita paste dalam update data pelanggan. Nah, di sini untuk namanya itu sama, nama, alamat, telepon, email, dan password. Selanjutnya ini update, di sini kita ganti update pelanggan. Update pelanggan set dan seterusnya, dan di sini lokasinya adalah pelanggan.php. Setelah itu, oh iya, di sini juga ID pelanggan. Setelah itu kita save, kita buka halaman pelanggan. Di sini kita copy script ini, paste di bawah. Untuk tipenya kita ketik hidden. Untuk kelas ini kita hapus, name-nya adalah ID pelanggan. Ini adalah ID pelanggan. Kita coba save. Kita coba di pelanggan. Untuk nama pelanggan Tommy Baros, di sini kita coba ganti nomor HP-nya. Kita random. Lalu coba kita simpan, dan ia sudah terganti nomor HP-nya. Selanjutnya ke jenis cucian. Untuk jenis cucian ini kita lakukan hal yang sama. Kita buat file baru, update jenis cucian.php. Kita copy script for update,
itu di sini untuk jenis cucian itu kita coba lihat. Dia ada nama dan harga. Kita hapus variabel 3 sampai 5. Ini kita ganti harga. Ini adalah ID jenis cucian. Selanjutnya ini update jenis cucian. Update jenis cucian set, nama variabel 1, nama variabel 2, dan ini kita hapus. Variabel 2 where ID jenis cucian, sama dengan nama variabel. Selanjutnya lokasinya kita kembali ke jenis cucian, cucian.php. Kita save di jenis cucian, kita buka terus di bawah sini. Copy, sama seperti tadi, tipenya adalah hidden. Name-nya itu adalah ID jenis cucian. Sabar. Salah. Yang ini tipenya hidden. Look class form control, ini kita hapus. Name-nya adalah ID jenis cucian. ID jenis cucian, dan ini value ID jenis cucian. Lalu kita save, kita buka di jenis cucian. Kita coba di baju kaos. Kita ubah di sini, mungkin harganya 150. Kita simpan. Ada error di update jenis cucian baris ke-14. Update jenis cucian set nama. Oh iya, di sini kita lupa ganti dengan harga. Save. Coba lagi. Masih di baris ke-14. Where di sini ada P, where ID jenis cucian, sama variabel. Coba kita save lagi. Di baju kaos ya, di sini sudah berubah 150. Coba kita ganti lagi di topi ini, kita ubah mungkin harganya 50. Kita simpan. Ya, sudah berubah. Oke, kita lanjut lagi. Update
transaksi. Jadi kita buat satu file baru dengan nama update transaksi.php. Setelah itu kita copy script yang sama dan paste di update transaksi. Untuk update transaksi ini kita lihat ada tanggal terima, ID petugas terima, ID petugas, tanggal serah, status, ID pelanggan, catatan, dan NIK. Kita buat dulu. Tambah ada tanggal terima, ID petugas terima, setelah itu ID petugas serah, tanggal serah, setelah itu status, ID pelanggan, catatan NIK. Status ID pelanggan, catatan, dan NIK. Ini setelah itu kita tinggal ubah di sini variabel 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah itu ini adalah ID transaksi. Selanjutnya untuk update datanya itu update transaksi. Setelah itu di sini ada 8 sampai nama variabel 8. Ini set nama, tanggal tanggal terima. Setelah itu status ID pelanggan, catatan NIK. Status ID pelanggan, setelah itu tambah lagi ID pelanggan variabel 6 catatan
dan Nick. For 6 7 ini harusnya 7 dan Nick adalah variabel 8 where ID transaksi saksi. Setelah itu di sini lokasinya itu transaksi.php transaksi.php. Oke, setelah itu kita save. Kita refresh dulu di transaksi ini, tapi kita baru buat 2, yaitu tanggal dan petugas terima. Kita akan lanjut untuk membuat tanggal serah, ID petugas serah, catatan, nick, dan sebagainya. Buka transaksi. Setelah itu di sini ya, kita sudah buat di petugas penerima dan tanggal terima dan petugas penerima. Selanjutnya itu adalah petugas serah. Untuk petugas serah kita menggunakan edit list menu dinamis. Kita copy, kita paste di bawah sini itu dengan nama petugas serah. Setelah itu tanggal serah. Untuk tanggal kita gunakan oh iya, salah. Jadi ini seharusnya tanggalnya. Tanggal kita gunakan edit list menu dinamis. Kita kasih tanggal serah. Oke. Oh, salah. Hapus dulu. Nah, setelah itu adalah petugas. Untuk petugas serahnya itu kita gunakan edit menu dinamis. Kita copy sampai sini. Yuk, terus kita paste. Sini adalah petugas serah. Ini select bintang from petugas. Ini ID petugas serah. Setelah itu yang D1 ini kita ganti jadi D2. Ini data 2. Setelah itu ini desa D2. Setelah itu kita lihat ini ID petugas serah. Setelah itu ini data 2. Setelah itu kita enter lagi. Setelah petugas itu tanggal. Untuk tanggal serah kita gunakan edit text field. Itu kita ganti tanggal serah. Di sini tipenya date, name-nya tanggal serah, ini tanggal serah. Itu enter lagi di bawah sini. Setelah tanggal itu adalah status. Untuk status nanti kita buat di bawah, paling bawah saja. Setelah
kita lewat status itu ID pelanggan. Untuk ID pelanggan kita gunakan ini, edit list dinamis. Itu di sini adalah nama petugas, nama pelanggan. Setelah itu ini select bintang from pelanggan. Select bintang from pelanggan. Setelah itu di sini adalah ID pelanggan. Jangan lupa D2 ini kita ganti dengan D3. Data 3. ID pegawai kita ganti dengan ID pelanggan. Yang di atas juga belum. Ini 2. Setelah itu sini ini jangan lupa data 3. Kita save dulu. Setelah ID pelanggan itu catatan. Catatan kita gunakan edit text field. Paste. Setelah catatan ada nick, kita paste lagi. Ini kita ganti dengan catatan. Catatan tipenya teks, name-nya catatan, dan ini adalah nick. Nick tipenya teks, tipenya number. Nah, dia jika kita menggunakan number yaitu jadi inputannya itu hanya angka saja. Oke, setelah itu kita save. Kita lihat dulu di transaksi sini, coba diubah. Wah, di sini ada banyak error di halaman 162. 162. Ini oh ya, di sini ada pelanggan. Ini adalah pelanggan. Select bintang from pelanggan. Name-nya ini apa? Ini dari petugas penerima, tanggal terima, petugas penerima. Itu petugas serah. Sini adalah petugas serah. Dan ini tanggal serah. Setelah itu pelanggan, nama pelanggan, name-nya oh ya, name di sini juga adalah ID pelanggan. Kita coba. Oke, setelah itu kita coba, kita refresh dulu. Pada transaksi ini kita coba ubah. Di sini yaitu coba kita ubah tanggalnya itu hari ini. Terus namanya kita ganti VNA.
petugasnya juga sama. Terus ini oke, status diterima, pelanggannya Emilia, catatannya tidak ada, nicknya juga kosong. Kita simpan dan iya, sudah berubah di sini. Data transaksi yang kedua, nama petugas Vianney, tanggalnya juga, status, nama pelanggan Emilia. Oke, untuk video kedua update sudah selesai, kita lanjut di video ketiga.